dengar ngibingnya bareng Kojek nih nyonya. Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang lama kosong sebentar lagi akan terisi. DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan tata tertib pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pemilihan diputuskan dilakukan tertutup meskipun sebelumnya ada keinginan digelar terbuka agar lebih transparan. DPRD juga memastikan tidak ada uji kepatutan dan kelayakan kepada calon Wakil Gubernur. Mereka hanya menyampaikan visi dan misinya di hadapan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami dari Gerindra menginginkan votingnya terbuka supaya lebih transparan, karena kita coba rubahlah kebiasaannya bahwa pemilihan lewat perwakilan itu harusnya terbuka. Artinya andaikan milih gubernur lewat perwakilan DPRD terbuka dong. Supaya apa? Supaya masyarakat paham bahwa DPRD-nya wakil rakyatnya, ini kan DPRD itu kan wakil rakyat. Wakil rakyatnya bisa mempertanggungjawabkan, saya milih si A. Nah, kalau tertutup kan nggak bisa tuh. Nah, itu. Tapi akhirnya disepakati tertutup. Ya, PKS ngotot minta tertutup. Yang sudah ada selama ini tertutup. Tertutup itu maksudnya ya di paripurna, kan prosesnya dari paripurna. Kemudian masing-masing memilih di bilik. Itu yang sudah ada begitu. Tapi masyarakat bisa melihat prosesnya itu? Oh bisa dong, paripurna kan terbuka. Semua masyarakat bisa mengakses. Nah tetapi masing-masing seperti pemilu, seperti pilkada, seperti waktu pemilihan pimpinan DPRD, semuanya prosesnya seperti itu. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dapat dilaksanakan sesuai tata tertib yang telah disepakati, agar kursi Wakil Gubernur yang ditinggalkan Sandiaga Uno sejak 1 tahun 7 bulan lalu dapat segera terisi. Ada dua calon wakil gubernur yang akan maju, Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Keduanya dianggap sangat cakap mengenai isu-isu Jakarta. Keduanya juga sama-sama mempunyai pengalaman di bidang ekonomi dan wirausaha seperti yang dimiliki Sandiaga Uno. Ahmad Riza Patria dicalonkan Partai Gerindra. Riza merupakan pria kelahiran Banjarmasin 17 Desember 1969 atau berusia 50 tahun. Riza sebelum terjun ke dunia politik mengenyam pendidikan Magister Bisnis di ITB dan Teknik Sipil di ISTN Jakarta. Di dunia politik, Riza telah sangat piawai. Ia duduk di Senayan selama 2 periode. Riza juga mempunyai pengalaman di bidang wirausaha dengan posisi direktur. Sementara Nurmansyah Lubis diusung Partai Keadilan Sejahtera. Nurmansyah lahir di Jakarta 8 Desember 1964 atau berusia 55 tahun. Nurmansyah menyelesaikan pendidikan formilnya di Setia IPWI pada program Pasca Sarjana dan Setia YAI Jakarta. Sementara di politik sama dengan Riza Patria, Nurmansyah juga telah 2 periode menjadi anggota parlemen di DPRD DKI Jakarta. Serupa dengan Riza Patria, Nurmansyah juga memiliki pengalaman bisnis dan berwirausaha. Nurmansyah yang sangat tertarik pada kopi mendirikan warung kopi bernama Bang Anca. Ia juga pernah menduduki jabatan direktur dan korporat sekretari di perusahaan asuransi Takaful. Jakarta kebanjiran. Tentu saja bukan hanya paham politik dan berwirausaha yang harus dimiliki Wakil Gubernur DKI Jakarta, tetapi juga harus mampu bersama Anies Baswedan mengatasi problem besar Jakarta. Banjir dan kemacetan, dua persoalan ini seakan tak ada solusi karena masih terus terjadi. Belum lagi masalah lain yang diharapkan lebih bisa diatasi jika Anies Baswedan didampingi Wakil Gubernur. Tim Liputan, JAK TV.
Pemirsa, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno yang mundur 2 tahun lalu memasuki babak baru. Panitia pemilihan Wakil Gubernur pun sudah dibentuk DPRD DKI Jakarta akhir Februari lalu. 2 calon Wakil Gubernur, politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria akan bersaing dengan politisi PKS Nurmansyah Lubis menjadi pendamping Gubernur Anies Baswedan. Lantas, seperti apa sosok yang ideal menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dan apa saja pekerjaan rumah yang harus dihadapi Wagub baru nanti? Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Henry Satrio selaku pengamat politik. Halo Bang Henry, apa kabar? Baik, Terima kasih sudah datang ke studio Jak TV. Sama-sama. Dan selain itu juga telah bergabung bersama kami Bapak Misan Samsuri selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang langsung dari kantor DPRD DKI Jakarta. Halo Pak Misan. Ya, apa kabar? Terima kasih Pak Misan sudah mau bergabung bersama kita. Ya, saya ke Pak Misan terlebih dahulu, Bang. Pak Misan, ini kalau kita lihat bahwa sudah bergulir hampir 2 tahun untuk pemilihan Wagub dan memang sebentar lagi akan kita berharap memiliki Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno. Nah, sebenarnya apa sih Bang pemicu tarik ulurnya proses pemilihan Wagub DKI ini sendiri? Ya, memang beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu yang lalu ya, itu sudah hampir 2 tahun, mau 2 tahun ya ditinggal oleh Pak Sandiaga Uno. Tapi proses itu kan waktu itu berbarengan dengan adanya Pilpres dan adanya juga dengan legislatif, sehingga kita berbenturan acaranya. Nah, kemudian dibatasi juga dengan anggota dewan itu kan baru. Jadi banyak hal-hal yang belum dibentuk kayak alat kelengkapan dewan dan sebagainya gitu. Ya, baik. Selain itu ini juga sudah terpilih 9 nama begitu ya Bang untuk panitia pemilih. Selanjutnya apa tugas dari 9 panlih ini Bang? Ya, tugas panlih itu ya nanti mereka sebagai panitia, sebagai panitia pemilihan, mereka sebagai pelaksana yang melaksanakan pemilihan. Kayak pemilu aja gitu, kayak pemilihan pemilihan lurah kalau di pedesaan, kayak pemilihan aja kita. Pembagian tugasnya seperti apa, Bang? Begitu. Jadi nanti dari 9 praksi itu kan mengirim satu-satu, jadi ada 9 orang. Nah, kemudian akan dipilih ketua dan wakilnya, ya. Ketua dan wakilnya, mereka akan menyiapkan semua mekanisme, tata cara dan pemilihan yang sudah diatur di dalam tata tertib yang sudah dibuat oleh DPRD tadi gitu. Dan itu juga udah masuk di dalam Rapimgab tadi, sehingga itu sudah sah, tinggal dilaksanakan saja gitu. Iya. Bang Misan, ini sudah berlarut-larut adanya tarik ulur untuk mendapatkan Wakil Gubernur pengganti Sandiaga Uno. Lalu targetnya kapan nih Bang akan dilaksanakan untuk pemilihannya? Target kita sebetulnya secepatnya ya. Sebetulnya kemarin kan kita punya target di awal Februari ya, di awal Februari. Nah, kemudian karena terkait dengan administrasi yang harus dilengkapi, harus kita buat pembentukan pali dan sebagainya. Mungkin di pertengahan ini ya, di pertengahan Maret kita sudah punya wakil gubernur masyarakat Jakarta. Ya. Dan kemungkinan apakah akan mundur lagi, Bang? Nggak bisa, pokoknya di bulan Maret ini kita sudah punya wakil gubernur. Dan itulah komitmen dari teman-teman kami, dari anggota DPRD yang ada di Jakarta ini, dan itu sudah dibicarakan juga di dalam Rapimgab yang dihadiri perwakilan dari praksi-praksi yang ada di DPRD DKI. Baik Bang Misan, kita akan menunggu pertengahan bulan Maret ini Bang Misan akan dipilihnya Wakil Gubernur DKI Jakarta pengganti Bapak Sandiaga Uno. Ya, baik Bang Misan, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di studio Jak TV. Mungkin seperti itu ya.
Ya, baik pemirsa, kita langsung beralih ke Bang Henry. Ya. Bang Henry, kalau kita lihat tadi tanggapan dari Pak Misan mengatakan ada beberapa kendala. Kalau Bang Henry sendiri melihatnya mengapa ini ada tarik ulur seperti itu mengakibatkan pemilihan ini seperti alot sekali? Gini, wakil gubernur Jakarta ini kan bukan hanya sekedar wakil gubernur, apalagi kalau kita melihat potret atau peta politik ke depan. Kalau misalnya Mas Anies Baswedan nanti selesai dia 2022, kemudian dia bisa jaga panggung politiknya dan maju ke Pilpres 2024, artinya wakil gubernur ini memiliki peran yang sangat sentral. Sehingga dia nanti di 2024 pada saat pilkada serentak bisa menjadi salah satu kandidat kuat sebagai calon gubernur. Ini makanya hal pertama yang menjadikan hal ini tarik-menarik. Walaupun Jakarta tidak pernah ramah terhadap gubernur dan wakil gubernur. Jadi artinya sejak pemilihan langsung itu belum pernah ada gubernur wakil gubernur 2 periode. Jadi selalu diganti. Karena warga Jakarta ini maunya banyak gitu. Nggak macet, banjir, banyak lah. Walaupun setiap hari juga mereka bermacet-macetan dan mau mengulangnya sehari-hari berikutnya. Nah itu yang pertama. Kemudian kendala kedua, panggung politik. Mas Anies sebagai gubernur nampaknya juga cukup menikmati peran dia sendiri. Karena panggungnya kan nggak dibagi. Jadi selama ini kan ada Mas Sandi Uno. Dan karena terlihat nyaman, mudah-mudahan saya salah ya. Mudah-mudahan saya nyala. Jadi tidak ada pressure juga ke anggota Dewan untuk segera memilih menentukan wakilnya. Dengan kata lain, kalau menurut Bang Henry berarti tidak begitu penting. Bukan. Wakil gubernur seperti itu karena penting, tapi citra yang didapat di masyarakat itu Mas Anies menikmati kesendiriannya gitu. Kemudian yang ketiga adalah salah satu alasannya ini tentang komitmennya Gerindra kepada PKS. Sementara di level nasional Gerindra kemudian terpisah lah dengan PKS dan memilih masuk koalisi Pak Jokowi. Kenapa hal ini menjadi ribet juga akhirnya? Karena dengan kondisi peta politik nasional ini dicitrakan juga Gerindra kemudian nampaknya ingin menggagalkan komitmen dia sendiri kepada PKS. Sebelumnya sudah ada 2 calon dari PKS yang sudah di fit and proper test, bahkan mengundang expert profesional. Itu tidak dilanjutkan prosesnya, bahkan kemudian diganti dan Gerindra memunculkan satu kandidat dari Gerindra sendiri. Nah, Bang Henry, saya juga pengen tahu bagaimana nanti ke depannya ini kandidat mana sebenarnya yang cocok untuk menemani Pak Anies Baswedan. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Newsroom pemirsa.